Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan. Di sini saya akan menjabarkan materi akuntansi syariah dengan judul Akad Salam. Latar belakang. Akad salam adalah salah satu akad jual beli dalam syariah di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini sangat membantu produsen, misal seperti petani, memperoleh modal kerja untuk produksi, sementara pembeli mendapat jaminan memperoleh barang dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Akad salam banyak digunakan dalam sektor pertanian dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Rumusan masalah: yang pertama, apa pengertian akad salam? Yang kedua, apa saja jenis akad salam? Yang ketiga, bagaimana dasar syariah akad salam? Yang keempat, bagaimana perlakuan akuntansi PSAK 103? Yang kelima, bagaimana ilustrasi kasus akad salam? Pengertian akad salam. Akad salam berasal dari kata as-salaf yang berarti pembayaran di muka. Dalam praktiknya, akad salam adalah jual beli di mana pembeli membayar penuh di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau bisa disebut dengan muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pembayaran di muka oleh pembeli. Salam berbeda dengan ijon. Pada ijon terdapat ketidakpastian jumlah dan kualitas barang atau gharar, sehingga dilarang dalam syariah. Sedangkan pada salam, seluruh spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan telah disepakati di awal, sehingga tidak mengandung gharar dan diperbolehkan oleh syariah. Jenis akad salam. Terdapat dua jenis akad salam, yakni yang pertama adalah salam biasa, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual, di mana pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel, yaitu penjual melakukan akad salam dengan pihak ketiga atau supplier untuk memenuhi pesanan pembeli. Kedua akad ini berdiri sendiri dan tidak saling bergantung, tidak terjadi ta'alluq. Landasan akad salam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang dan transaksi yang ditunda. Pada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengizinkan praktik salam di Madinah dengan syarat yang ketat dan spesifikasi yang jelas. Yang ketiga, ijma' ulama. Kesepakatan ulama memperbolehkan akad salam karena sangat dibutuhkan dalam perdagangan dan pertanian. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI 4 tahun 2000 menjelaskan rukun syariat dan ketentuan sah akad salam dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam yaitu yang pertama adalah pelaku, ada penjual atau muslim ilahi dan pembeli al-muslam. Yang kedua ada objek akad, yaitu barang pesanan atau muslim fee dan modal salam atau ra'su ma'al as-salam. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya ketentuan. Yang pertama, modal saham harus diserahkan di muka, bukan hutang. Yang kedua, barang harus spesifik, dapat diukur, dan waktu penyerahannya itu jelas. Yang ketiga, harga tidak boleh berubah selama akad berlangsung. Selanjutnya, PSAK 103, akuntansi akad salam. PSAK 103 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi yang untuk transaksi akad salam, yaitu akad jual beli barang pesanan atau muslim fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau disebut dengan muslim ilaih, dan penulisannya dilakukan segera oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sejarah dan ruang lingkup PSAK 103. Yang pertama, PSAK 103 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada
tanggal 27 Juni tahun 2007, menggantikan peraturan sebelumnya dalam PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah. Pada selanjutnya 6 Januari 2016, PSAK 103 direvisi terkait definisi nilai wajar agar selaras dengan PSAK 68 atau disebut dengan pengukuran nilai wajar. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Selanjutnya, PSAK 103 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual maupun pembeli, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi atas suku yang menggunakan akad salam. Skema akad salam. Pada skemanya, akad salam yaitu pertama, penjual dan pembeli menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar di muka kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang di waktu yang telah ditentukan. Pada salam paralel, penjual juga melakukan akad salam dengan supplier untuk menyediakan barang pesanan pembeli. Akad antara penjual dan supplier terpisah dari akad dengan pembeli. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad salam dan kesimpulannya. Sebagai contohnya yaitu pembeli memesan 2 ton beras merek Belida seharga 13.000 per kilo, dibayar di muka, diserahkan 4 bulan kemudian. Jika barang tidak sesuai, pembeli boleh membatalkan atau menerima dengan konsekuensi kerugian. Kesimpulan dari akad salam ialah memberikan solusi bagi pembiayaan untuk produsen dan kepastian bagi pembeli sesuai prinsip syariah dan diatur oleh PSAK 103. Keunggulan akad salam. Akad salam adalah bentuk dari keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Ia menjadi solusi syariah yang menghindari riba dan spekulasi, tetapi tetap memberi keuntungan yang wajar bagi kedua pihak. Hikmah dan tujuan dengan adanya akad salam ialah: yang pertama, memberi modal pada produsen atau petani sebelum produksi dimulai. Yang kedua, menjamin hasil produksi terserap di pasar karena sudah ada pembelinya. Yang ketiga, menghindari riba karena pembayaran dilakukan dengan harga yang telah disepakati, bukan berbasis bunga. Yang keempat, mendorong aktivitas ekonomi yang secara nyata dan kerja keras. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antar penjual dan pembeli. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.